X23 Kebimbangan DAVE. Sempat larut dalam lamunannya sesaat, sebelum dia memutuskan kembali ke dalam rumah. Baiklah, kau tidak perlu bersedih lagi. Dan kakek janji, kakek sendiri yang akan memberi pelajaran pada papamu, kalau dia sampai menyakiti mamamu, dan kita akan menyuruh mamamu kembali ke Amerika, kalau papamu terus menyakitinya. Kau serius, kakek? Tanya Luisa dengan bola mata berbinar, menatap kakeknya. Iya, kakek serius. Jadi sekarang kau bermainlah bersama adikmu, dan jangan bersedih lagi. Dengan jemari, membelai lembut pucuk kepala cucu perempuannya. Baik, kakek, jawab Luisa dengan raut wajah sumringah, dan menyambangi adiknya yang sedang bermain bersama anjing kesayangan papanya. Damian menghembuskan napas panjang, dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Menapaki kakinya, menuju ruang kerja miliknya. Membuka pintu, dan menatap sebuah figura besar yang mengegelantung di dinding ruangan itu. Senyuman kecil membingkai di wajah tuanya, yang mewakili kehampaan hatinya saat ini. Papa tidak tahu, ada hal apa yang kau sembunyikan dari Dev. Apakah kau menikahi Alana, hanya untuk memenuhi keinginan Papa, dan demi kedua anakmu? Apakah penyesalan yang kau tunjukkan pada Papa waktu itu, hanya kebohongan semata? Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat sendu. Damian menduduki kursi kebesarannya, seraya meraih telepone yang terletak di atas meja, dan menghubungi seseorang di sana. Halo, Jordan. Halo Tuan, ada apa? Aku minta, kau datang sekarang ke kediamanku. Ada tugas penting, yang akan aku berikan padamu. Baik Tuan, saya akan ke sana sekarang. Dengan memutuskan, sambungan teleponenya. Meletakkan telepone rumah pada tempatnya, seraya menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi, dengan mendongakkan kepala menatap langit-langit ruang kerjanya. Apakah dia kembali menjalin hubungan dengan Laura? Karena dulu Dev sangat mencintai wanita itu. Gumam Damian, dengan berbagai pemikiran dalam dirinya. 30 menit kemudian, seorang pria bertubuh tegap, berjalan memasuki perumahan mewah itu, dengan pakaian sebah hitam membalut tubuhnya. Saat sudah berada di dalam rumah mewah itu, Jordan berpapasan dengan Paula. Selamat siang, Bibi Paula. Selamat siang, Jordan, langsung saja ke ruang kerja, Tuan Besar sudah menunggu Anda dari tadi. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung saja ke ruang kerja Tuan Besar. Jawabnya, dengan berlalu menuju ruang kerja Damian. Terdengar suara ketukan pintu dari luar ruang kerjanya, Damian yang sudah tahu kalau itu adalah Jordan, langsung meminta pria itu untuk masuk. Masuk, pintu ruangan terbuka, dan menampilkan sosok Jordan, orang kepercayaan dari Damian. Selamat siang, Tuan. Siang Jordan, duduklah. Pintanya, saat laki-laki bertubuh tegap itu, masih setia berdiri. Menduduki salah satu kursi, tepat berhadapan dengan pria paruh baya itu. Apakah ada hal yang penting, hingga Tuan meminta saya untuk datang kemari? Bertanya, dengan tatapan penasaran menatap Damian. Menegakkan duduknya, yang sedari tadi bersandar pada kursi kebesarannya. Aku minta kau selidiki kehidupan rumah tangga, putraku Dev. Jordan seketika menyurutkan kedua alisnya, dan laki-laki bertubuh tegap itu, terlihat begitu penasaran dengan apa yang diucapkan bosnya. Apakah Anda mencurigai, pernikahan putra Anda seperti ada yang janggal Tuan? Ya, dan aku minta kau menyelidikinya secepatnya, dan secepat beritahukan hasilnya. Baik Tuan, saya akan segera meminta anak buah kita untuk mencari tahu, bagaimana kehidupan rumah tangga Tuan Dev di Inggris. Dan aku percayakan semua itu, padamu Jordan. Asteris 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 asteris. Inggris London, mentari semakin menenggelamkan cahayanya, hingga rembulan pun mulai menampakkan wajahnya, ditemani bintang-bintang di langit, yang menandakan waktu telah malam. Kesunyian melanda apartemen mewah itu, hanya suara televisi yang terdengar, menemani sepasang kekasih yang tengah bermesraan di ruang tamu. Sayang, aku minta malam ini kau menginap di apartemenku lagi. Bukankah kau tahu, kalau aku baru saja sembuh dari sakit? Pinta Laura, dengan nada sedikit merajuk. Menghembuskan napas yang terasa sesak di dadanya, karena malam ini sesungguhnya Dev ingin sekali pulang ke rumahnya bersama Alana. Apalagi memikirkan perkataan Alana tadi, membuat laki-laki itu tampak begitu gelisah. Sayang, kenapa kau diam saja? Tanya Laura dengan nada manja, saat Dev hanya diam membisu. Apakah malam ini, aku bisa menginap di rumahku, Laura? Sebab bagaimanapun, Alana adalah istriku. Dengan tatapan penuh harap, menatap kekasihnya. Langsung beranjak dari duduknya, dan dia terlihat begitu kesal saat mendengar apa yang diinginkan Dev. Jangan katakan, kalau kau sudah jatuh cinta pada wanita itu. Apakah kau sengaja mau mempermainkan aku lagi? Dengan nada mulai meninggi, dari sebelumnya. Dev beranjak dari duduknya, seraya menghembuskan napas kasar. Meraih jemari Laura, dan mengecupnya lembut guna menenangkan amarah kekasihnya. Aku hanya mencintaimu, Laura. Dan sampai kapanpun aku tidak akan mengecewakan dirimu. Membalikkan badannya, seraya menatap Dev dengan tatapan penuh cinta. Aku minta, kau tidak akan mengecewakan aku, seperti dulu yang kau lakukan bersama Karin. Dan aku minta, secepatnya kau jujur pada ayahanmu, tentang hubungan kita. Begitu juga, dengan anak-anakmu, Dev. Baiklah, jawab Dev, dengan napas yang terasa berat.
Terdengar suara telepone pada ponsel milik Dev. Meraih dari saku celananya, dan dia begitu terkejut saat melihat nama ayahnya di sana. Dan tengah melakukan panggilan video call. Siapa yang menelpone, Dev? Apakah wanita itu? Dengan tatapan penasaran, menatap kekasihnya. Bukan Alana, tapi Papa Laura. Dan maaf, aku harus mengangkatnya, dan aku minta kau jangan bersuara. Ucap Dev, dengan berlalu menuju arah balkon. Laura menghentakkan kakinya ke lantai, dengan raut wajah yang terlihat begitu kesal. Sampai kapan, aku harus bersabar. Menghembuskan napas kasar, dan dengan satu tarikan, dia mengegeserkan ikon hijau. Selamat malam, Pa, sapa Dev, dengan raut wajah yang terlihat sedikit gugup. Tatapan Damian seketika menatap dengan intens, tempat di mana putranya berada. Sepertinya, kau bukan sedang berada di rumah Dev. Kau sedang berada di mana? Dengan nada yang terdengar tegas. Aku sedang berada di rumah teman, Papa. Di rumah, teman, dengan menyernitkan kedua alisnya. Iya, Pa, jawab Dev, berusaha meyakinkan ayahnya. Pasti kau bersama Alana kan? Tidak, Pa, aku sendirian. Kenapa kau tidak mengajak Alana, Dev? Karena bagaimanapun, dia adalah istrimu sekarang. Maafkan aku, Pa. Kau sedang tidak menyembunyikan sesuatu dariku kan, Dev? Tidak, Pa. Jawab Dev, dengan raut wajah yang semakin terlihat pucat. Membingkai senyuman kecil, seraya menatap sinis putranya. Semoga saja, itu benar. Raut wajah Dev semakin terlihat pucat, saat mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, dan dalam dirinya bertanya apakah ayahnya Damian telah mengetahui hubungannya dengan Laura kekasihnya. Tentu saja itu benar, Pa. Aku tidak menyembunyikan apa-apa darimu. Jawab Dev, dengan berusaha meyakinkan ayahnya. Papa ingin berbicara dengan istrimu Alana, Dev. Kalau begitu, aku akan memberikan nomornya ponselnya, agar Papa bisa menghubunginya. Bukankah di Inggris ini sudah jam 9 malam, terus buat apa kau masih berada di situ, kau pergi sendiri, dan meninggalkan Alana di rumah sendirian. Di rumah dia tidak sendirian, Pa. Ada Daven, dan juga Alma pelayan rumahku. Papa tidak peduli dengan alasan apa yang kau katakan, Dev. Papa minta kau pulang sekarang juga, karena Papa ingin berbicara dengan menantuku. Ucap Damian, dengan langsung memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Dev mengusap kasar wajahnya, dan dia terlihat frustasi saat mendapat titahnya ayahnya, yang tak dapat dibantah. Tatapan matanya teralihkan pada Laura, yang tengah menatapnya dengan tatapan penasaran. Apa yang papamu bicarakan, Dev? Tanya Laura, dengan raut wajah penasarannya. Menghembuskan napas kasar, dan dengan segera dia meninggalkan balkon kamar, menghampiri kekasihnya itu. Kau kenapa, Dev? Kenapa kau terlihat gelisah seperti itu? Bertanya dengan raut wajah yang terlihat semakin penasaran, saat Dev tak kunjung menjawab apa yang dia tanyakan. Aku rasa, Papa sudah mulai mencurigai kalau aku memiliki hubungan denganmu, Laura. Jawab Dev, dengan raut wajah yang terlihat resah. Membingkai senyuman sinis di wajahnya, saat melihat keresahan pada raut wajah pria berambut hitam itu. Bukankah itu bagus, jadi kita tidak perlu menyembunyikan hubungan kita lagi. Menghembuskan napas kasar, dengan memaksakan diri untuk tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan Laura. Papaku adalah pria yang memiliki sifat yang sangat keras. Apalagi sekarang aku, dan Alana sudah memiliki anak. Dan aku yakin, dia pasti akan sangat marah besar, jika mengetahui tentang hubungan kita. Jadi apakah selamanya, kau akan tetap menyembunyikan hubungan kita dari papamu, dan menggantungkan statusku hanya sebagai kekasih gelapmu? Tidak Laura, tidak seperti itu. Tapi semua itu butuh waktu. Dan aku minta, kau mengerti. Tapi sampai mau kapan, Dev? Bukankah kau tidak mencintai wanita itu? Ingat Dev juga berhak bahagia. Sudahlah, kita bicarakan hal ini lain kali saja. Sekarang aku harus segera pulang, dan malam ini aku akan tidur di rumah. Tidur di rumah. Jadi malam ini, kau akan menghabiskan waktu bersama wanita itu. Dengan senyuman sinis, menatap Dev. Ingat Laura, bagaimanapun Alana adalah istriku. Dan aku tidak mau, Papa semakin curiga padaku. Dan aku minta, kau mengerti. Ucap Dev, dengan nada tegas. Dev meraih jaketnya, dan kunci mobil yang terletak di tas meja, dan membalutkan jaket kulit itu ke tubuhnya. Aku pergi dulu, besok baru kita bertemu lagi. Dengan mengucup singkat bibir Laura, dan berlalu dari apartemen itu. Raut wajah Laura terlihat begitu kesal, dan juga memerah. Rasa cemburu, iri hati seketika melanda diri wanita itu pada Alana. Saat mengingat hanya Alana lah, wanita yang hanya diinginkan oleh ayah dari kekasihnya. Alana, selalu saja Alana. Apa sih sebenarnya istimewanya, wanita itu? Asteris 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 asteris. Tatapan matanya menerawang, melemparkan jauh ke depan. Mengingat apa yang terjadi hari ini, membuat Alana hanya membingkai senyuman kecil di wajahnya. Senyuman itu terlihat memaksa, dan tersirat kesedihan di sana. Semoga keputusanku untuk menerima Louis tidaklah salah.
Dan jika suatu saat Papa Damian mengetahui tentang rumah tanggaku yang sebenarnya dengan putranya, semoga saja dia dapat mengerti dan memahami karena aku tidak mungkin memaksakan anaknya untuk mencintaiku. Terus menatap keindahan malam kota London di malam hari, di tengah dinginnya udara di malam hari, hingga suara telepone masuk pada ponselnya, membuyarkan lamunan wanita itu. Louis, gumamnya dengan senyuman kecil di wajahnya, dengan jemari mengeserkan logo berwarna hijau itu. Halo, Louis, bisakah kau memanggilku dengan sebutan yang lebih mesra? Misalkan sayang, atau panggilan yang terdengar lebih manis. Alana hanya tertawa kecil saat mendengar apa yang dikatakan oleh kekasihnya itu. Kenapa kau berbicara seperti itu, Louis? Kau membuatku malu, dengan raut wajah yang terlihat merona. Baiklah, kalau memang kau belum terbiasa, aku tidak akan memaksamu. Apakah Dev sedang tidak berada di rumah? Iya, dia sedang tidak berada di rumah. Dia sedang bersama wanita itu. Tapi dari mana kau tahu kalau Dev sedang tidak berada di rumah, Louis? Kalau Dev sedang berada di rumah, pasti kau tidak mungkin menerima telepone dariku, Alana. Maafkan aku, Louis. Maafkan aku. Aku merasa sangat bersalah padamu. Tidak perlu minta maaf, karena cepat atau lambat Dev pasti akan mengetahui hubungan kita. Dan aku bukan hanya akan menghadapi Dev saja, Alana. Tapi aku juga harus bersiap-siap menghadapi papamu Damian, jika suatu saat dia mengetahui hubungan kita. Louis, ada apa, Alana? Bagaimana jika hubungan kita suatu saat diketahui oleh papaku, Damian? Aku sangat mencintaimu, Alana. Dan aku siap menghadapinya. Dan aku akan mengatakan pada paman, kalau aku benar-benar tulus mencintai putrinya. Alana hanya meneteskan air matanya saat mendengar apa yang dikatakan Louis padanya. Terima kasih Louis, terima kasih karena sudah begitu mencintaiku. Dan maafkan aku, karena sudah menyeretmu dalam masalah yang begitu rumit. Tidak perlu minta maaf Alana. Aku sangat mencintaimu, dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Terima kasih, Louis. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Dan besok, aku akan menghubungimu. Baiklah, jawab Alana, dengan senyuman di wajahnya saat Louis mengakhiri percakapan mereka.